Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Saat kelompok api tak terlihat masuk ke dahi Xiao Yang dan yang lainnya, tubuh ke-11 dari mereka segera mulai bergetar melalui tingkat yang berbeda-beda. Segera setelah itu, wajah mereka mulai memerah sampai seperti bara api. Bahkan ada benang kabut putih yang merembes dari kepala semua orang. Su Qian mengangguk sedikit ketika dia melihat wajah merah merona dari 11 dari mereka. Dia menginstruksikan kedua sesepuh, awasi mereka baik-baik, jangan biarkan kecelakaan terjadi. Kedua sesepuh membungkuk dan menerima perintah. Seorang tetua berjubah abu-abu di antara mereka menghela nafas. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil bertahan kali ini. Pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flames ini jauh dari Heart Flames yang digunakan untuk berlatih dengan di beberapa level atas yang dapat dibandingkan. Jenis rasa sakit yang membakar ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang hebat mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menanggungnya melalui semuanya. Su Qian berbicara dengan lemah. Tetua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, hanya ada 4 di antara kelompok terakhir dari 10 besar di peringkat kuat yang berhasil bertahan melalui itu. 6 sisanya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera internal yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan sebelum sembuh total. Meskipun manfaat dari pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flames ini cukup untuk membuat orang iri, tidaklah mudah untuk menikmatinya. Mari kita lihat keberuntungan mereka sendiri. Tidak apa-apa jika mereka gagal, tetapi jika Heart Flames berhasil memurnikan tubuh mereka, itu dapat membuat mereka memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk maju ke Do Wang di masa depan. Meskipun tidak dapat mencapai hasil langsung meningkatkan kekuatan mereka ke Do Wang, kebanyakan dari mereka yang bisa masuk 10 besar peringkat kuat adalah mereka dengan bakat luar biasa. Selama itu bukan seseorang dengan keberuntungan yang sangat buruk, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk maju ke kelas Do Wang setelah menghabiskan 5 atau 10 tahun. Su Qian sembarangan berbicara. Tatapannya segera beralih ke lubang yang sangat besar dan dalam di belakangnya dan sedikit mengernyit saat dia berbicara, bagaimana Valen Heart Flames baru-baru ini? Apakah ada aktivitas? Mendengar pertanyaan Su Qian, Elder berjubah abu-abu sebelumnya buru-buru berbicara. The Valen Heart Flames sangat sunyi selama periode waktu ini. Bahkan mencapai titik di mana tidak sedikit pun aktivitas muncul. Jika bukan karena kami sedang menyurvei jejak aktivitasnya, kemungkinan besar kami akan mengira dia baru saja melarikan diri. Tidak ada kegiatan. Su Qian tidak hanya tidak senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius. Selama bertahun-tahun ini, Valen Heart Flames terus-menerus mencoba membuka segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Seperti kata pepatah, kelainan biasanya disebabkan oleh setan. Apakah Valen Heart Flames sedang membuat sesuatu? Ekspresi Su Qian menjadi semakin serius saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana segelnya? Kami telah memanggil semua sesepuh di Akademi Dalam, mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangan di masa lalu. Penatua lainnya menatap ekspresi serius Su Qian dan tersenyum saat dia melanjutkan. Penatua pertama tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika lapisan pertama dari segel itu rusak secara tidak beruntung, masih ada segel yang secara pribadi ditempatkan oleh kepala sekolah di permukaan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar ini. Cukup sulit bagi Valen Heart Flames ini untuk menerobosnya. Su Qian mengerutkan alisnya dan menegur, jangan meremehkan api hati yang jatuh ini. Sebuah api surgawi diaglomerasi dari kekuatan alam yang paling merusak dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Jika ada kecelakaan terjadi, seluruh akademi dalam ini akan langsung hancur. Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh Akademi Jianan kami. Tetua itu agak malu karena ditegur oleh Su Qian. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan Valen Heart Flames. Lepaskan sinyal saat ada aktivitas apapun. Saya sudah memberitahu akademi luar. Akan ada orang-orang yang terburu-buru saat ada yang salah dengan Valen Heart Flames. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam.
"Ya Pak." Kedua sesepuh buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar ini. "Selain itu, Anda harus lebih memperhatikan teman-teman kecil ini. Jangan biarkan apapun terjadi. Saya akan pergi ke tingkat terendah di bawah untuk menyelidiki situasinya." Tubuh Sukyan bergerak saat kata-katanya terdengar. Dia segera menghilang dari tempat ini dengan cara yang aneh, meninggalkan dua sesepuh yang saling memandang. Rasa sakit yang merembes keluar dari dalam tulangnya. Inilah yang dirasakan Xiao Yan saat ini. Setelah api tak terlihat itu menyerbu tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api. Apalagi nyala api ini membakar tubuhnya dari dalam. Api yang mengamuk, suhu panas, momentum sepertinya menolak untuk menyerah sampai membakar tubuhnya menjadi abu. Kabut putih merembes dari kepalanya. Jalur ki, tulang, dan bahkan darah di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya telah menjadi tidak terlihat saat ini. Api tak terlihat merembes keluar dari seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal dan mulai membakar apapun yang bisa dibakar di dalam tubuhnya. Doki yang tersembunyi di dalam kristal Do juga tidak dapat menghindari bencana ini. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat di dalam Do kristal tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa Doki di dalamnya seperti air banjir yang bergolak berulang kali. Di bawah rasa sakit yang menusuk tulang ini, setiap detik setiap menit terasa seperti butuh berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki dorongan untuk pingsan di tempat, dia bisa merasakan bahwa organnya secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pembakaran nyala api yang tak terlihat. Ini juga berulang kali meningkatkan intensitas rasa sakit. Pemurnian tubuh seperti itu seperti penyiksaan. Setelah 2 tahun pelatihan dan pengalaman ini, Xiao Yan memiliki keyakinan pada tekad dan ketangguhannya. Selain itu, dia juga sedikit beradaptasi dengan api surgawi karena dia sudah berhasil memperbaiki api inti teratai hijau. Meskipun demikian, dia juga dibuat sengsara karena kehalusan Heart Flames. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya rasa sakit yang membakar bagi orang-orang yang belum beradaptasi dengannya. Menanggung. Ini adalah kata yang diulang di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode menghipnotis diri ini untuk membuat dirinya bertahan lebih lama. Siksaan itu berlalu dengan sangat lambat. Namun, Xiao Yan secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit yang hebat ini berlanjut. Setelah jantungnya menjadi sedikit kurang fokus pada rasa sakit, dia akhirnya bisa membagi perhatiannya untuk merasakan banyak perubahan kecil yang tubuhnya sedang alami di bawah kalsinasi esens Heart Flames. Doki yang sedikit dangkal karena kekuatannya telah melonjak tiba-tiba oleh 2 bintang beberapa waktu sebelumnya, secara bertahap menjadi substansial dengan kecepatan yang sangat menggembirakan di bawah kalsinasi Heart Flames semacam ini. Xiao Yan bisa merasakan bahwa perasaan dangkal di Do Crystal saat dia melakukan manuver Doki-nya di masa lalu dengan cepat menghilang. Kristal Do sekali lagi pulih ke jenis perasaan substansial di masa lalu. Tulangnya, jalur Ki, dan bahkan ototnya seperti logam di bawah nyala api yang intens karena mereka disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat sampai menjadi lebih keras dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Karena berbagai alasan, Xiao Yan untungnya bertahan melewati masa yang paling menyakitkan. Namun, beberapa yang lain tidak seberuntung itu. Sekitar 1 jam atau lebih setelah esens Heart Flames memasuki tubuh mereka, seorang siswa menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ekspresi merah awalnya langsung menjadi putih pucat dan tubuhnya bergetar dengan cepat seperti dia mengalami kejang. Kedua sesepuh yang telah memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya secara alami menemukan tindakan yang tidak biasa dari siswa ini pada contoh pertama. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Dengan sekejap tubuh mereka muncul di samping yang terakhir. Tangan keriput itu terulur pada saat yang sama sebelum dengan lembut mendarat di punggung siswa itu. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak ke tubuh yang terakhir dari telapak tangan mereka. Saat Doki melonjak, tubuh siswa itu bergetar lebih intens. Akhirnya, kemerahan merona di wajah pucatnya yang seputih seberai. Seteguk segar darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan. Darah segar itu mendarat di tanah dan segera mengeluarkan suara cici. Gelombang asap putih membubung sebelum akhirnya meninggalkan bekas merah terang yang dangkal di tanah. Murid itu juga perlahan membuka matanya setelah darah segar itu keluar. Dia tampaknya memahami dengan jelas bahwa dia telah gagal dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. "Kamu harus istirahat di samping dulu."
Kegagalan adalah sesuatu yang sering terjadi ketika Heart Flames memurnikan tubuh seseorang. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Pria berjubah abu-abu itu menatap ekspresi sedih siswa itu dan menghiburnya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tubuh siswa lain dengan sigap mengejang. Kedua sesepuh hanya bisa tersenyum pahit dan melintas ke sisi orang itu. Mereka mengulangi tindakan mereka dan memaksa Heart Flames keluar dari dalam tubuh siswa itu. Kegagalan dua orang pertama tampaknya menyebabkan efek berantai. Dalam waktu singkat, ada 3 orang lagi yang gagal, menyebabkan kedua sesepuh menjadi sangat sibuk. Setelah mereka selesai berurusan dengan siswa terakhir yang memiliki masalah, kedua sesepuh melihat ke 6 orang yang masih tersisa. Para sesepuh tampaknya telah meletakkan beban berat saat mereka menghela nafas ketika melihat aura orang-orang ini masih stabil meskipun wajah mereka memerah. 6 orang ini jelas telah melewati periode paling berbahaya. Selama tidak ada kesalahan serius yang terjadi setelah ini, mereka harus bisa sukses. Sepertinya akan ada lebih banyak orang yang berhasil kali ini dibandingkan dengan kelompok terakhir. Seorang penatua menyeka peluh saat dia tersenyum dan berbicara. Elder lainnya mengangguk. Tatapannya melihat ke arah 5 orang yang agak putus asa karena kegagalan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dia bangkit dan berkata, "Jaga orang-orang ini dulu. Aku akan mengirim mereka keluar dari menara." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah 5 orang itu, melambaikan tangannya, dan membawa mereka kembali ke rute yang telah mereka ambil untuk tiba di sini. Pemurnian tubuh seseorang dengan esens Heart Flames adalah sesuatu yang menghabiskan cukup banyak waktu. Meskipun Xiao Yan dan 5 lainnya telah bertahan melewati masa yang paling sulit, mereka menerima kalsinasi Heart Flames selama 3 hari berikutnya. Selama kalsinasi ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dalam tubuh mereka, terlepas dari apakah itu jalur qi, tulang, dan lain-lain, sangat diperkuat. Pada hari ketiga, pemurnian tubuh mereka dengan Heart Flames secara bertahap mendekati akhirnya. Kemerahan di wajah mereka secara bertahap hilang. Gelombang aura dengan berbagai kekuatan melonjak dari dalam tubuh mereka. Meskipun aura ini tidak jauh berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan sebelum tubuh mereka disempurnakan, aura mereka jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Namun, saat semua orang akan menyelesaikannya dengan sukses, ekspresi Suqian, yang telah memantau aktivitas Flames Heart Flames di tingkat terendah dari Blazing Sky Key Refining Tower tiba-tiba berubah secara drastis. Di tingkat terendah dari menara penyulingan ki langit yang berkobar, ada pemandangan yang sama sekali berbeda dari tingkat atas. Suhu panas yang meningkat di dalam ruang yang sangat besar itu bahkan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Ketika seseorang dengan lembut menghirup nafas ke dalam tubuhnya, seseorang segera merasa seperti sedang menghirup nafas api. Cahaya merah menyala telah merembes keluar dari sumber yang tidak diketahui dan menerangi seluruh ruangan sampai menjadi sangat terang. Area tengah ruang ini juga memiliki lubang dalam yang sangat luas. Pintu masuk dari lubang yang dalam ini lebih besar dari semua lantai atas. Bagian dalamnya juga tidak berwarna hitam, tapi dipenuhi semacam kemerahan pucat gelap seperti darah yang menggumpal. Penghalang energi yang terlihat dengan mata telanjang membentuk pilar melingkar dan mengunci dengan kuat tempat di luar lubang yang dalam. Permukaan penghalang energi dipenuhi dengan berbagai garis yang agak misterius. Mereka seperti ular yang lewat, meninggalkan berbagai penyok yang berkelok-kelok. Selain itu, penghalang energi di tempat ini sangat liar dan keras. Benang riak energi yang kuat menyebar berulang kali. Bahkan ada suara ledakan yang sangat dalam. Suqian duduk bersila tidak jauh dari penghalang energi. Matanya tampak sebagian tertutup. Meminjam dokinya yang sangat besar, kemauannya telah membungkus seluruh tingkat terendah dari menara pemurnian Sky Key yang berkobar. Riak kecil apapun tidak akan bisa lepas dari indranya. Suara samar cairan mengalir tiba-tiba terdengar di tingkat bawah yang tenang. Suara itu seperti air danau yang mengalir. Namun, hanya suara kecil ini yang menyebabkan ekspresi serius Suqian berubah secara drastis. Matanya tiba-tiba terbuka dan 2 mata yang seperti pancaran tajam langsung melesat ke lubang dalam di tengah. Suara itu dipancarkan dari sana. Suqian berdiri dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak, dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di tepi lubang yang dalam. Matanya bersinar seperti kilat, saat pandangannya mengarah ke bagian dalam lubang yang dalam.
Namun, suara cairan mengalir yang tiba-tiba terdengar sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghilang sesaat kemudian. Su Qian sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kedua tangannya perlahan menyentuh lapisan penghalang energi yang sangat liar dan keras di depannya. Energi liar dan kejam yang cukup untuk dengan mudah mengguncang elit Do Wang sampai dia terluka tampaknya telah menjadi hewan peliharaan yang telah melihat pemiliknya di tangan Su Qian dan dengan cepat menjadi tenang. Saat tangan mantan perlahan terbuka, penghalang energi melingkar itu juga terbagi menjadi terowongan yang memungkinkan seseorang untuk lewat. Tubuh Su Qian melintas dan langsung masuk ke penghalang energi. Kakinya berdiri kokoh di tepi lubang yang dalam itu. Segera, hawa panas yang luar biasa menerkamnya dari depannya. Bahkan kekuatan Su Qian tidak berani meremehkan suhu tinggi semacam ini. Saat lengan bajunya melambai, doki yang kuat membungkus tubuhnya, mengisolasi panas yang sangat panas itu. Hanya setelah melakukan perlindungan ini, tatapan Su Qian mengarah ke lubang yang dalam. Cahaya fluoresen samar perlahan menutupi matanya. Di bawah cahaya fluoresen ini, bagian dalam dari lubang tanpa dasar itu akhirnya mengungkapkan sedikit pemandangan lain. Ada lautan magma. Namun, warna magma di sini tampak sangat merah tua dibandingkan magma biasa. Seolah-olah itu tercampur dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhannya dipenuhi dengan warna yang aneh. Keseriusan di wajah Su Qian meningkat saat dia memandang sudut dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Meskipun dia jelas tahu bahwa tubuh asli api hati yang jatuh tersembunyi di dalamnya, dia tidak berani dengan mudah menyerang ke lingkungan yang sangat keras semacam ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada juga Valen Heart Flames yang memiliki beberapa kecerdasan yang tersembunyi di dalamnya mengawasinya dengan mengancam. Meminjam peningkatan penglihatannya, Su Qian samar-samar bisa melihat sudut dunia magma ini. Bahkan dengan kekuatannya, kemerahan gelap yang memenuhi matanya menyebabkan jantungnya merasa kesal setelah menonton dalam waktu yang lama. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah masalah yang diciptakan oleh Valen Heart Flames. Jenis nyala api yang terbentuk dari hati orang-orang ini adalah yang paling tidak biasa. Mengapa tidak ada aktivitas? Dunia magma masih setenang dulu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda gerakan yang tidak biasa. Namun, sebelum ini, Su Qian dengan jelas merasakan aliran energi yang sangat besar. Di area yang dalam di bawah tanah ini tanpa makhluk hidup lain, apalagi selain api hati yang jatuh yang bisa memiliki energi dalam jumlah besar yang bahkan menyebabkan dia merasa shock. Su Qian mengerutkan alisnya dengan erat. Dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin dia merasa salah. Namun, sekarang, blar, sebuah suara pelan tiba-tiba dan pelan terdengar dari dalam dunia magma. Segera, itu melewati lubang dalam dengan ketinggian yang tidak diketahui dan ditransmisikan ke telinga Su Qian. Suara kecil ini seperti detak jantung, menyebabkan jantung orang yang mendengarnya tanpa sadar berdetak dengannya. Mata Su Qian langsung menyusut menjadi seukuran lubang kecil. Dia mampu menegaskan kembali bahwa dunia magma di bawahnya pasti sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan segera terjadi. Suara aneh tadi pasti agak tidak enak. Namun, meskipun dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi di area bawah tanah di bawahnya, Su Qian tetap tidak berani memasukinya. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam bencana begitu api jantung yang jatuh tiba-tiba meletus lagi. Blaar. Saat Su Qian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam lainnya tiba-tiba muncul. Selain itu, suara ini bahkan lebih jernih dan keras dari sebelumnya. Cara itu tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kepompongnya dan muncul. Tinju di lengan Su Qian perlahan mengencang. Ekspresinya gelap dan tidak stabil. Di bawah pantulan cahaya merah tua, itu tampak agak gelap dan serius. Blar. Suara lain yang muncul seperti detak jantung sekali lagi terdengar. Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bang! Suara lainnya terdengar 5 menit setelah yang sebelumnya. Setelah itu satu lagi dalam 3 menit. Seiring berjalannya waktu, frekuensi dari suara yang agak aneh itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, Su Qian agak terkejut menemukan bahwa suara itu benar-benar seirama dengan detak jantungnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Su Qian bergumam lembut di mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat tatapannya menatap dunia magma bawah tanah itu dengan keterkejutan.
Energi agung yang sangat liar dan keras perlahan melonjak dari dasar magma dari tempat itu. Selain itu, saat energi liar dan ganas ini melonjak, ketenangan dunia magma itu tiba-tiba hancur. Angin liar dari sumber yang tidak diketahui mulai bertiup di atas magma, membawa magma itu saat bergolak dan naik, membentuk gelombang besar berwarna api setinggi 100 kaki yang segera menghantam dengan keras. Ledakan seketika itu seperti gunung yang runtuh dan tanah yang membelah. Energi ini, warna hijau muncul di wajah Suqian saat dia merasakan energi familiar yang tiba-tiba melonjak. Setelah bertahun-tahun pertukaran, dia secara alami sangat akrab dengan energi ini. Ini adalah sesuatu yang termasuk dalam Valen Heart Flames. Apa yang telah dilakukan benda ini? Mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya? Ekspresi Suqian kaget saat dia bergumam. Energi telah menjadi jauh lebih kuat. Kemudian, efek segel ini, Suqian tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Hatinya langsung menjadi dingin. Tepat ketika dia berencana untuk segera mengumpulkan beberapa orang untuk memperkuat segel, gelombang poni bergemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari dasar lubang yang dalam itu. Mata sang mantan menunduk dan segera menghirup udara sejuk perlahan-lahan. Magma merah tua di dunia magma yang tak berujung tiba-tiba mulai berputar dengan kuat. Energi yang sangat liar dan keras menyebar di dalamnya. Saat magma bergolak, tampaknya ada sesuatu yang akan menembus permukaan. Sesaat kemudian, magma yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang. Namun, mata Suqian tidak rileks hanya karena ini. Dia jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas semakin mendekati permukaan. Engah, gelombang besar tiba-tiba muncul dari permukaan magma. Saat magma terbang, seekor ular piton api yang tubuhnya hampir transparan menembus magma. Panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api tak terlihat yang merembes keluar darinya. Energi agung yang menyebabkan seseorang terguncang sampai mereka tidak tahan muncul dalam tatapan serius Suqian. Mendesis. Setelah menembus magma, ular piton api transparan yang sangat besar, yang begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya, mengangkat kepalanya yang sangat besar seolah-olah telah dipenjara selama 1000 tahun. Gelombang sonik tajam yang cukup untuk mengguncang Dowling biasa sampai dia mati di tempat dengan cepat menyebar. Saat gelombang sonik itu menyebar, bom yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terlempar ke dunia magma. Suara ledakan rendah dan dalam bergema berulang kali. Magma melesat keluar secara eksplosif dan api menyembur keluar dengan liar ke segala arah. Setelah keluar dengan cara yang hampir gila, piton api transparan yang sangat besar itu tampaknya telah merasakan fokus dari tanah. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Murid segitiga yang berisi api tak terlihat itu terfokus pada Suqian di pintu keluar lubang yang dalam. Suqian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat itu. Cara itu seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipindai dari dalam keluar oleh pihak lain. Mata ular itu mengunci Suqian. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup besar tampaknya telah mengenali lawan lamanya. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya. Tingkat keagungannya, dipenuhi dengan keliaran dan kekerasan, bahkan segera menyebabkan Suqian merasakan hawa dingin di hatinya. Mendesis. Gelombang sonik liar, ganas, dan tajam lainnya meletus. Tubuh besar piton api yang tak terlihat itu tiba-tiba menghantam magma. Dengan segera, tubuh raksasa yang panjangnya hampir 20-30 kaki itu, membawa suhu tinggi dan energi yang sangat ganas saat ia menerjang secara eksplosif menuju keluar dari lubang yang dalam itu, seperti kilat yang tak terlihat. Ini buruk. Binatang itu ingin menyerang segel. Tindakan piton api yang tak terlihat menyebabkan ekspresi Suqian berubah. Jari-jarinya menekan tepi dan tubuhnya mundur di luar penghalang energi dengan cara seperti kilat. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba dan orang bisa melihat energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu membentuk penghalang energi warna-warni yang menutup lubang dengan kuat. Begitu segel itu bergerak di tangannya, tangisan seperti guntur tiba-tiba keluar dari mulut Suqian. Akhirnya, itu sangat bergema di seluruh menara penyulingan ki langit yang berkobar dan seluruh akademi dalam. Semua sesepuh, cepatlah ke menara. Semua siswa harus meninggalkan area manapun dalam jarak 100 meter dari menara penyulingan ki langit yang berkobar.
Setelah mendengar teriakan seperti petir yang bergema di seluruh langit, seluruh akademi dalam menjadi sunyi senyap. Penghalang energi yang berwarna-warni itu seperti penutup dengan warna yang indah, menutup lubang yang dalam dengan cara yang sangat tegas. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak. Jelas, energi yang terkandung di dalam penghalang energi ini, yang tampaknya telah diaglomerasi secara sembarangan, sangat kuat. Jenis penghalang energi yang sangat kuat ini adalah segel yang telah dipasang oleh Akademi dalam sejak lama. Setiap penatua dapat mengaktifkannya selama momen kritis. Tujuannya adalah untuk mencegah letusan tiba-tiba dari Valen Heart Flames. Meskipun penghalang energinya sangat kuat, tubuhnya tampak seperti permukaan danau tempat batu raksasa telah dilemparkan. Gelombang panas yang sangat besar mendekat dalam sekejap mata. Gelombang dengan fluktuasi yang sangat cepat sedang mengaduk. Blar, magma merah darah yang sangat besar tiba-tiba meletus keluar dari bawah tanah yang tak berujung sebelum membawa kekuatan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut saat itu dengan keras menghantam penghalang energi berwarna-warni itu. Segera, suara yang teredam bergema di seluruh lantai bawah menara. Begitu suara itu terdengar, banyak garis retakan kecil tiba-tiba mulai melintasi penghalang energi di bawah ekspresi Suqian yang berubah. Akhirnya, itu meledak dengan suara yang jernih. Setelah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat intensitas letusan Valen Heart Flames kali ini lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sesaat di bawah tabrakan awal mereka berdua sebelum benar-benar pecah. Seperti kata pepatah, drum pertama meningkatkan keberanian, yang kedua menurunkan moral, dan yang ketiga menguras keberanian. Valen Heart Flames telah disiapkan dengan baik kali ini. Energi liar dan keras yang ditampilkannya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Suqian menyimpan ketakutan di dalam hatinya. Mengikuti penutup energi yang pecah, pilar magma berwarna darah yang panjangnya puluhan meter segera meletus dari lubang yang dalam itu seperti letusan gunung berapi. Tepat sebelum pilar magma berwarna darah meletus, penghalang energi pilar melingkar yang liar dan keras sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma yang berniat meludah ke segala arah. Segel. Meskipun ada beberapa perubahan dalam ekspresi Suqian ketika segel pertama dibuka dalam sekejap mata, dia tampaknya tidak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk, dan teriakan pelan sekali lagi keluar dari mulutnya. Saat teriakan terdengar, gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit yang berada puluhan meter di atas. Segera, penghalang energi warna-warni kuat lainnya langsung terbentuk. Xiaoyan dan yang lainnya baru saja bangun dari penyempurnaan tubuh mereka dengan Heart Flames di tingkat ke-8 dari Blazing Sky Key Refining Tower ketika mereka mendengar teriakan seperti guntur Suqian yang bergema di telinga mereka. Mereka langsung terkejut. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan, yang tampaknya telah memahami sesuatu, segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya Valen Heart Flames yang akan menyebabkan Suqian menjadi khusyuk. Kedua sesepuh yang telah merawat Xiaoyan dan yang lainnya juga mendengar teriakan Suqian. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini. Penatua berjubah abu-abu dari sebelumnya menoleh dan berbicara dengan Lin Yang dan yang lainnya yang memiliki ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Lin Yang dan yang lainnya saling memandang tetapi tidak menunda lebih lama lagi. Situasi saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara. Beberapa dari mereka berdiri. Setelah itu, mereka buru-buru berbalik dan dengan cepat berjalan menuju rute yang mereka ambil untuk sampai. Xiaoyan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam di tengah itu tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan api inti teratai hijau, dia dapat dengan jelas merasakan suhu yang sangat panas yang diaglomerasi di bawah lubang yang dalam itu. Selain itu, riak energi yang sangat liar dan keras juga meningkat dengan cepat. Xiaoyan, cepat tinggalkan tempat ini. Seorang tetua sekali lagi menekan Xiaoyan ketika yang pertama melihat yang terakhir tertinggal. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xian yang penasaran di sisinya dan dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan yang lainnya.
Setelah itu, kelompok itu memasuki terowongan tempat mereka tiba di bawah tatapan kedua sesepuh. Hanya setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya pergi, kedua sesepuh ini menghela nafas lega. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum tubuh mereka tergesa-gesa. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang dari bagian dalam menara yang kosong. Kelompok Xiao Yan buru-buru berjalan maju di terowongan yang remang-remang. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki Suqian memimpin seperti saat mereka datang, tapi suasananya jauh lebih hidup daripada saat mereka datang. Hei, Xiao Yan, apa kamu tahu apa yang terjadi di menara? Ekspresi Lin Yan dipenuhi dengan misteri saat dia pindah ke sisi Xiao Yan dan bertanya sambil tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan agak bangga saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengungkapkan beberapa rahasia ketika Ziyan di sampingnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Suaranya yang lembut bergema di terowongan, bukankah itu hanya nyala api di bawah menara? Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata-kata Ziyan ini. Dia benar-benar tahu tentang nyala api yang tersegel di bawah menara. Lin Yan tersenyum dengan sikap malu. Segera, dia mengerutkan kening pada Xiao Yan, namun, kali ini tampaknya sedikit berbeda. Meskipun menara akan mengalami ledakan energi di tahun-tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat penatua pertama bersuara seserius ini. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Saya tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun, setelah Heart Flames memurnikan tubuh saya, perasaan seperti ini menjadi semakin jelas. Lin Xiuya di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan alis rajutan. Kata-kata Lin Xiuya merangsang beberapa gaung oleh orang lain. Mereka memang merasa bahwa indera mereka terhadap energi alam menjadi lebih tajam setelah tubuh mereka dimurnikan oleh Heart Flames. Jelas, ini harus menjadi beberapa manfaat dari tubuh seseorang yang dimurnikan oleh Heart Flames. Lupakan saja, bukan hak kita untuk campur tangan dengan cara ini. Semuanya akan baik-baik saja dengan kekuatan dari sesepuh pertama dan sesepuh lainnya. Xiao Yan tertawa pelan saat dia berbicara. Jika itu adalah kekuatan dan status Xiao Yan yang lama, orang-orang paling menonjol di akademi dalam ini pasti tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun, semuanya berbeda sekarang. Sepertinya tidak ada di antara mereka yang hadir akan mengabaikan kata apapun yang dia ucapkan. Karenanya, semua orang tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya, dan tidak terlibat lebih jauh dengan topik ini. Mereka meningkatkan kecepatan langkah mereka dan dengan cepat menuju ke puncak menara. Setelah lebih dari 10 menit terburu-buru, kelompok Xiao Yan akhirnya berjalan keluar dari terowongan redup yang berkelok-kelok, dan naik ke area yang luas di tingkat pertama dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiao Yan langsung beralih ke lubang dalam yang sangat besar di tengah. Namun, tatapannya baru saja beralih ketika ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menemukan bahwa bagian dalam yang semula hitam gelap dari lubang dalam sekarang memiliki semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu, ada penghalang energi berbentuk pilar besar di tepi lubang yang dalam, muncul seperti tirai air saat itu dengan kuat melilit lubang yang dalam. Tatapan Xiao Yan mengikuti penghalang energi berbentuk pilar melingkar dan naik. Dia menemukan bahwa penghalang energi ini sebenarnya terhubung langsung ke ujung hitam gelap dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Pikiran Xiao Yan mengingat penghalang energi yang dia lihat di tingkat bawah. Dia tiba-tiba mengerti. Lubang-lubang ini saling berhadapan dari kejauhan dan penghalang energi di sekitarnya adalah sumbu yang menghubungkan semua lubang dalam ini bersama-sama. Dengan perlindungan penghalang energi ini, bahkan jika api jantung jatuh meletus, itu hanya bisa mengikuti penghalang energi dan mengisi daya ke puncak menara dan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam menara. Jika itu untuk mengisi ke puncak menara, Xiao Yan ingat pertama kali dia melihat menara pemurnian ki langit yang berkobar di mana dia merasakan bahwa bagian luar menara hitam gelap memiliki lapisan dengan segel yang sangat kuat. Sepertinya Valen Heart Flames akan menghabiskan banyak energi untuk menembus lapisan segel itu. Penghalang energi yang muncul di tengah menara yang luas juga menarik perhatian Lin Xiuya dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera sedikit tertegun.
Mereka bertukar pandang satu sama lain, masing-masing merasa agak ragu. Batuk Uhuk, lupakan, ayo pergi. Ini harus diurus oleh sesepuh akademi dalam. Jangan ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika terjadi kecelakaan. Lin Xiuya menatap cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mempercepat semua orang. Beberapa orang lainnya juga berbagi perasaan yang sama saat mendengar dia menekan mereka. Setelah tubuh mereka dimurnikan oleh Heart Flames, mereka tampaknya memiliki semacam indera yang sangat samar untuk beberapa hal berbahaya. Meskipun Xiao Yan sedikit tidak mau ketika dia mendengar bahwa semua orang ingin pergi, dia tidak dapat menunjukkan tindakan apapun yang terlalu mandiri dan istimewa. Dia segera menganggukkan kepalanya. Namun, saat semua orang menekan tepi dan berjalan beberapa lusin langkah, cairan melonjak. Suara benturan keras seperti air terjun yang jatuh tiba-tiba terdengar. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya terkejut di bawah suara keras yang aneh ini. Tatapan mereka segera mengikuti suara dan bergerak sebelum akhirnya menghadap lubang dalam yang berisi cahaya merah darah. Apa yang terjadi? Seseorang dengan tenang menelan seteguk air liur dan berbicara dengan hati-hati. Di bawah lingkungan seperti ini, suara tabrakan yang aneh dapat menyebabkan hati seseorang menjadi takut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pintu masuk lubang yang dalam itu. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat agung, liar, dan keras dengan cepat mendekat. Ziyan di sampingnya tampaknya juga merasakan teror energi liar dan kekerasan itu. Wajahnya yang kecil berubah sedikit, dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan baju Xiao Yan. Blat! Saat semua orang merasa sangat gugup, lapisan penghalang energi berwarna-warni sepertinya tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun, penghalang energi baru saja muncul ketika panas berwarna merah darah melonjak seperti kilat. Akhirnya, panas dibarengi dengan raungan keras saat bertabrakan dengan ledakan ke penghalang. Penghalang energi warna-warni yang sangat kuat hanya mampu bertahan kurang dari 1 menit di bawah energi liar dan kekerasan yang semakin menakutkan sebelum meledak. Saat penghalang energi meledak, pilar magma berwarna darah yang berukuran puluhan meter segera keluar secara eksplosif ke segala arah dari bawah lubang yang dalam. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang penghalang energi di sekitarnya dan dengan keras bertabrakan dengan puncak menara di bawah tatapan kaget Xiao Yan dan yang lainnya. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.